lonceng, dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Sejarah dan silsilah Oppu Simataraja Simarmata. Simataraja adalah putra ketiga dari Oppu Tuan Binur, yang kemudian menikah dengan putri Raja Saudakal dari Limbong Mulana bernama Lahatma Boru Limbong Sihole, dan selanjutnya mereka tinggal di daerah bernama Simarmata. Ya, sebagai Bona Pasogit dari seluruh keturunan Oppu Simataraja marga Simarmata. Bona Pasogit bagi keturunan Simataraja adalah tanah Simarmata, suatu negeri di Pulau Samosir. Kini tugu kebanggaan seluruh poparan keluarga besar Oppu Simataraja sudah berdiri tegak di sebuah desa di negeri Simarmata bernama Toguan di tepi Danau Toba. Pada puncak tugu terdapat tatuan, yaitu sejenis piring yang terbuat dari kayu dan mempunyai kaki semacam penyangga. Dengan tatuan ini, pada masa lampau keluarga Batak makan bersama. Pada model tatuan di puncak tugu tersebut tidak lupa nasi putih. Ya, tatuan berisi nasi putih ini menggambarkan, menyimbolkan poparan Simataraja adalah sapanganan jala sadaroha, seia sekata. Namun teman, kapan persisnya Simataraja memakai marga Simarmata kurang jelas. Tarombo Simarmata. Seperti marga Batak lainnya, silsilah atau Tarombo Simarmata juga dimulai dari si Raja Batak yang merupakan nenek moyang dari seluruh bangsa Batak. Si Raja Batak mempunyai dua orang anak, yaitu Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon atau Oppu Tuan Nabolon. Simarmata merupakan keturunan dari Raja Isumbaon. Sampai sekarang, keturunan Raja Isumbaon dinamai sebagai keturunan atau poparan Ninai Ambaton, yaitu menurut nama ibunya. Raja Isumbaon mempunyai 4 orang anak, Simbolon Tua, Saragi Tua, Tamba Tua, Munte Tua. Dari keempat marga induk inilah lahir berpuluh-puluh marga Batak. Marga Simarmata sendiri merupakan keturunan dari Saragi Tua yang mempunyai 2 orang putra, Oppu Tuan Binur, Oppu Partumpuan atau Oppu Saragi. Oppu Tuan Binur merupakan ayah Simataraja, menikah dengan Bunga Ria Boru Manurung, putri Raja Manurung yang tinggal di Sihotang. Oppu Tuan Binur kemudian mendirikan kampung yang bernama Utanamora di Riniate, dekat Pangururan. Oppu Tuan Binur dikaruniai 4 orang putra, Longo Raja, Saing Raja, Mata Raja, Dea Raja, dan 2 orang putri. Kedua putrinya menikah dengan Sihotang Marsoid dan Limbong Nau 40. Putra ketiga dari Oppu Tuan Binur yaitu Simataraja, kemudian menikah dengan putri Raja Saudakal dari Limbong Mulana bernama Lahatma Boru Limbong Sihole. Dan selanjutnya teman, mereka tinggal di suatu daerah yang kemudian dinamai Simarmata. Dari perkawinannya, Simataraja mempunyai 3 orang putra, Halihi Raja yang menikah dengan Naolo Boru Sialoho dari Janji Maria Parbaba, Dosi Raja yang menikah dengan Bunga Hom Boru Malau dari Rianyate, Datuk-tuk Raja yang menikah dengan Tiarma Boru Sinaga Uruk dari Batu Upar, Urat. Kepada ketiga putranya, Simataraja kemudian membagikan tanah Simarmata. Halihi Raja memperoleh Huta Uruk, Dosi Raja memperoleh Huta Toguan atau Toruan, dan yang paling bungsu Datuk-tuk Raja memperoleh Huta Walian. Setelah Oppu Simataraja wafat, maka ketiga putranya tetap menjadi raja di negeri Simarmata dengan damai. Diduga teman, ketiga putra Simataraja ini hidup sekitar tahun 1550-an.
Ya, ketiga putra Opu Simataraja inilah yang menurunkan marga Simarmata dan menyebar ke berbagai penjuru, terutama ke daerah pantai Sumatera di tepian pantai Danau Toba, baik ke arah timur, tenggara maupun barat. Di antaranya ke Simalungun, Karo, Dairi, Humbang, Sibolga, Pematang Siantar, Binjai, dan kota-kota lainnya di Sumatera, Jawa, bahkan ke seluruh Indonesia dan dunia. Simarmata menjadi Saragi dan Ginting. Ya teman, bila diperhatikan sepintas bahwa raja-raja penguasa tanah Simalungun hanya terdiri dari 4 marga, yaitu Saragi, Damanik, Purba, dan Sinaga. Saragi merupakan keturunan Raja Isumbaon dari putranya Saragi Tua, keturunan Simataraja marga Simarmata, yang kemudian datang belakangan ke Simalungun, kemudian mengikuti marga dengan tubuhnya Saragi yang di Simalungun menjadi Saragi. Belakangan setelah kekuasaan raja-raja berkurang, marga Simarmata yang tadinya menggunakan marga Saragi kemudian memakai marga Simarmata. Namun mereka umumnya kesulitan untuk mengetahui siapa di antara ketiga Opu anak Simataraja yang menjadi leluhurnya. Nah teman, kebanyakan dari mereka menempati pesisir pantai di hadapan Pulau Samosir, seperti Tigaras, Haranggaol, Silalahi, dan desa-desa di sepanjang pantai tersebut. Konon teman, kabarnya perpindahan generasi ini sudah berlangsung antara 7-10 generasi. Iya, selain ke Simalungun, marga Simarmata juga sampai ke Tanah Karo. Di Tanah Karo mereka menggunakan nama Garatama atau Merah Mata. Kampung yang mula-mula mereka tempati adalah Kampung Laulingga yang sekarang Kecamatan Juhar. Di sini Garamata mengganti namanya menjadi Mataken dan marganya Ginting. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dan silsilah Opu Simataraja Simarmata. Jika ada kekurangan dan perlu ditambahkan, kritikan maupun saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.